Kalau bagi merusak saya. Mau dirusaki. Saya punya. Mana dulu? Sama enggak? Ada depan. Saya lebih dekat. Sama bersama dia atau satu-satu dulu? Bersama. Minta tolong untuk teman Terlalu jauh. yang bisa dampingi Mas Heri, yang bisa dampingi Kak Budi supaya ke depan. Iwan, bisa Iwan ke atas. Ini Om gue Gunari juga. Mana tinggi? Dikit tinggi. Sana. Ting. Maju, Jubir. Terangkan. Mas, maju Mas. Ya. Bisa diterangkan sekalian. Lama kok. Biar nih ada sudah Mas. Antok. Jadi pohon yang kami pilih ini asam-asam. Prosesnya proses pertama cari tampak depannya. Bagus kayaknya kalau ada mic lagi. Ada mic. Suara. Kasih di situ. Kayaknya dua tadi itu. Mana mic dari kasih di satu? situ. Babe. Cang, satu di mic ya? Ada baterai itu satu. Enggak satu baterainya? Ya, tahap awal. Ya, bagus kalau ada itu. Bisa dijelaskan Mas, bagaimana awal dari ini? Terbalik. Aduh Mas, sengaja juga Bang. Tahu itu biar suaranya ada dengar. Mas kata tadi naik mobil itu tadi bilang ketinggalan nanti kamu kalau di belakang. Kenapa sih? Posisi kapan udah seleksi cabang. Posisi saya Jadi sebelumnya saya mau maaf sama senior-senior saya di sini karena keberadaan saya di depan. Bukan berarti saya mau menggurui, cuma sedikit berbagi ilmu. Bukan saya juga sepintar saya minta maaf ya. Jadi untuk reposisi bonsai yang pertama itu masuk di tahap penentuan. Artinya penentuan depan, samping, belakang. Karena di dalam bonsai itu terdapat ilmu botani, di mana ada cabang, ada akar, dan tentunya kita harus bisa menentukan titik tumbuh atau kokohnya daripada batang tersebut. Itu yang paling utama. Ketika kita sudah menentukan batang utama, artinya di mana titik depannya dan mana titik belakang, di situ bisa dibilang mempermudah untuk pengarahan cabang. Karena di mana bonsai itu sebenarnya bisa dilihat, artinya enak dilihat dari segala sisi. Cuman yang paling enak dilihat itulah yang perlu kita ketahui. Karena dalam penilaian bonsai itu di dunia kontes, tentunya bahan tersebut bisa menampilkan sisi yang terbaik. Gitu. Kalau bonsai sih sebenarnya identik dilihat dari semua sisi bagus. Cuman kita harus bisa tentukan sisi mana yang paling bagus. Tampak depan ya. Saya bantu dulu. Jadi membuat bonsai itu ada konsepnya ya. Jadi di dalam membuat bonsai itu ada konsepnya.
di dalam konsep itu ada disebutkan namanya naturalis, terus kemudian surrealis, kemudian ekspresionis. Nah, jadi setelah kita menentukan konsepnya, 3 konsep itu, jadi masuk di konsep yang mana gitu. Nah, salah satu contoh konsep naturalis. Kalau naturalis itu tanaman yang menitik beratkan ke tanaman yang sewajarnya. Jadi sewajarnya itu kalau tanaman tumbuh di alam bebas itu dia anatominya lengkap ya. Contohnya seperti ini. Nggak muter ini. Ini namanya anatomi anatomi akar. Jadi di dalam membuat bonsai itu kan ada ilmunya itu ada di botani. Jadi botani itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Contohnya nah sekarang kita ini masuk di tumbuhan. Jadi di tumbuhan itu kan ada anatominya. Setelah kita pahami ilmu botaninya, jadi botani itu kan kalau di tumbuhan, tumbuhan itu kan ada akar, batang, cabang, daun, ranting, bunga dan buah. Nah itu botani pada tumbuhan. Jadi itu untuk menentukan enaknya itu, enak tidak enaknya itu dilihat dari dasar akarnya. Nah, untuk menentukan mukanya itu kita melihat dari akarnya. Ini kan bahan dari cangkokannya. Ini sebenarnya kalau membuat bonsai, kalau dari cangkok itu programnya ke akarnya dulu. Jadi kalau saya seperti bahan cangkokan begini harusnya di ground dulu untuk mengimbangi anatomi akarnya nanti. Nah seperti ini contohnya, ini kan akar. Kalau akarnya kira-kira sudah imbang sepertiganya dari batang sama akar, nah itu baru dikatakan bahan. Nah kalau seperti ini nggak tahu bahan atau apa, saya kurang paham karena akarnya belum masuk, jadi miniaturnya pohon itu belum dapat gitu. Jadi kalau saran saya ini ya ikon dulu, bentuk dulu akarnya, karena yang besarnya pohon di alamnya, pohon tuanya belum dapat. Jadi bonsai itu kan miniatur pohon yang ada di alam seperti itu. Jadi kalau pohon di alam itu kan ada akarnya. Biasa kalau melihat pohon ada di sekitar kita sini, pokoknya nggak ada sini. Dari Tebang sama Kristin. Mbak, contoh itu lihat pohon. Kalau di alam kan seperti itu, akarnya kan dia muncul seperti ini. Nah nanti kalau miniatur pohon itu dia nampak, dia dapat itu kalau kelihatan akar seperti ini. Jadi ini kalau di botani itu kan menggambarkan apa? Ilmu tumbuhan itu di mana ada akar, di situ pasti ada cabang. Jadi membuat bonsai itu sebenarnya tidak ada yang salah, cuman tidak enaknya itu. Masalahnya kalau di botani, misalkan ada salahnya di botani, misalkan ada akarnya dominan ke sini terus cabangnya kan ke sini, itu kan menyalahi ini. Mungkin kalau ada akarnya, misalkan akarnya ke sini terus ada cabangnya ke sini, mungkin ada dramanya, mungkin ya lain lagi. Yang ketiga itu ada silang. Kalau silang kan kanan kiri gitu menyilang dan seterusnya. Begitu juga penyusunan di cabang ranting juga apa? Cabang, anak cabang juga begitu nanti tetap zigzag gitu. Jadi minimal ganjil penyusunannya. Karena kenapa harus ganjil? Nah itu di situ nanti untuk mendapatkan
namanya ruang. Ada di dalam ruang itu ada namanya ruang dimensi. Nah, di dalam ruang dimensi itu ada dua dimensi, ruang kosong dan ruang isi. Seperti itu. Ini nanti saya contohkan. Tidak ada yang rusakin nanti yang ditanam. Ini pohon akarnya nggak ada tapi Jadi kenapa akarnya dibongkar ini, Pak? Jadi ini kita mau lihat anatomi akarnya. Karena pohon itu kalau di alam biasa untuk mengimbangi hidupnya itu, kalau ada cabang di sini dia biasa dia ada akar yang dominan ke sini juga. Karena itu sudah botaninya seperti itu. Baru dia ada cabang sini pasti ada akar juga di sini. Jadi ini nanti kalau mau program akar ini bisa dikasih alur ke sini, misalkan di sayat. Terus kemudian ini akar fungsinya tujuannya untuk membesarkan akarnya sini. Jadi akar supaya nutrisi itu mengarah ke salah satu titik akar yang kita inginkan. Jadi di sayat-sayat saja yang akar yang dibuat alur. Jadi nanti kesantuannya juga akan cepat dapat. Seperti itu. Sebenarnya kalau cangkok itu lebih enak, Pak, untuk menentukan anatomi akarnya. Ini bisa dibikin muter. Kalau ini masuk di konsepnya konsep naturalis. Tanaman termasuk kalau di naturalis itu kan mengacu ke 5 dasar gaya bonsai. Ada tegak lurus, tegak berliku, sudah. nanti ada part nomor 3. Nomor 6 gantian tahunnya. Banyak pohon yang di alam itu beda cara penanganannya. Kadang-kadang teman-teman biasa dengan media, misalnya pasir. Tipe tumbuhan yang hidupnya di alam gersang, yang pakai tanam kapling. Jadi setiap pohon itu mempunyai penanganan hal yang berbeda. Artinya dari segi media, penanganan, dan lain sebagainya. Ampun, Bang Edit, ada perbedaan. Kalau menurut saya sendiri sih, ada perbedaan. Kalau di pot itu tanaman itu berjalannya akar itu akan terbatas dengan media yang tertentu. Maka kalau bedanya dengan grounding itu kan bisa dibilang loss. Akarnya dia bisa tembus ke tanah. Jadi program akar pun lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman yang terbatas, artinya di pot. Dan seperti yang Mas Budi tadi bilang bahwa program akar itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akar itu salah satu sumber nutrisi, sumber pencari nutrisi daripada harus seimbang juga. Maka tanaman bonsai dibilang artinya apa ya? Saya bisa ini juga. Dari tujuan kita sih sebenarnya, tujuan kita apabila memang tujuan kita ke kontes, maka ya dibuat habis kok 3 juga itu tinggal 5 dengan 6 juga. Batang tunggal Mbak, biasanya orang itu diikat muter-muter ya. Jadi dililit saya mengikuti alur batang saja, nggak usah diikat-ikat kayak ikat kambing gitu. Jadi nggak bisa terlalu kuat. 2 atau 3 kali putaran dia sudah menci. Mungkin dalam tahap di sini ada yang mau bertanya.
di antara teman-teman yang mungkin belum kurang paham untuk penjelasannya atau ada masalah ketika wiring atau bagaimana, bisa bertanya langsung. Ada yang mau ditanyakan? Abe, bisa ya. Siap, Pak Kasmantoni dari Palopo. Untuk Sabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmantoni dari Palopo. Sedikit saya bertanya tentang tanaman asam Jawa yang ada di depan. Tapi untuk Pak Budi Rianto ya. Asam Jawa itu kalau saya tidak salah bisa menyatu antara satu ranting ke ranting lainnya. Maksud saya, pertanyaan saya adalah seperti begini. Bisakah dalam satu cabang itu dia tumbuh 2 tunas atau 3 tunas disatukan untuk lebih cepat memperbesar perantingan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh-bodoh ya. Jadi pertanyaannya tadi, bisakah dalam satu tunas itu misalnya tumbuh 3 cabang, 3 titik mata tunas, ya, itu disatukan untuk mempercepat, artinya untuk mengefisienkan pembesaran. Ya, mungkin bisa dijawab Mas Budi. Jadi sambil ini ya, kalau pemahaman saya untuk pohon asam, dia menyatu kalau dilukai. Kalau dia bisa menyatu kalau sama-sama dilukai. Jadi sistemnya susu ganda atau gabung ya, gitu. Jadi bisa saya digabung, misalkan ini namanya bonsai kan dinamis ya. Misalkan ini kan tidak ada akarnya, kita mau cepat. Jadi kita carikan bibit asam yang sudah ada akarnya memang, yang sudah sesuai keinginan. Jadi pasang di sini itu bibit, dipasang di sini yang ada akarnya untuk mempercepat. Jadi dilukai saja sih, dilukai, sama-sama dilukai. Jadi diikat rapat, nanti dia menyambung baru dipotong ujungnya seperti itu. Kalau tahu saya asam itu kalau nggak dilukai nggak bisa menyatu tuh. Dia harus sama-sama dilukai. Misalkan mau digabung seperti ini kan supaya cepat besar, jadi sama-sama dilukai baru bisa. Beda kalau sama, makanya itu tadi dibilang teman, setiap tanaman itu penanganannya beda-beda. Jadi ilmunya ada di botani. Baik, terima kasih. Jadi perlu saya tegaskan satu syarat, yaitu disayat. Artinya kulit yang atau kambium yang akan dipertemukan sama-sama disayat atau sama-sama terluka. Biasanya kalau sudah sama-sama terluka akan cepat menyatu kembali. Seperti ya. Jadi mungkin cukup bisa dipahami Pak Kasmanton. Batang kalau orang dia bisa menyatu. Ada program penanaman asam itu dari kecil sampai 12 batang dijadikan satu. Itu ada. Tapi maksud saya ini bisa maksudnya di kontes-kontes ini pameran. Oh, dalam semi kontes. Apabila itu sudah menyatu dalam semi kontes, apakah disahkan begitu? Nah, jadi pertanyaannya ternyata bukan masalah bisa dan tidaknya batang itu menyatu, tapi bisa atau tidak kira-kira setelah menyatu itu masuk di dunia kontes untuk penilaian juri, seperti itu. Kalau sudah menyatu itu kan jadi satu ya, kan banyak pohon, jadi kesannya sudah satu, tidak banyak pohon. Jadi kalau belum menyatu ya masih mungkin belum masuk di botaninya atau minyakan pohon gitu. Jadi tujuannya digabung itu kan jadi satu, terus kemudian nanti jejaknya kan hilang, bekas sentuhannya kan kesannya nanti kan bukan dari hasil gabungan gitu. Itu salah satu trik bonsai untuk membuat bonsai itu mempercepat, tujuannya untuk menggabung itu mempercepat pembesaran. Dan gabungan itu nanti
kalau sudah mau masuk di kontes, kalau masih ada kesan jejak-jejak gabungan ya otomatis nggak masuk ya. Nah, itu masih dalam proses. Nggak masalah Pak, kalau sudah menyatukan tujuannya digabung, menyatukan supaya dia lebih, makanya lebih ngepen gitu, lebih apa, bukel lah gitu. Dapat sepertiganya kayak semacam ini kan baru dapat anatomi akarnya. Jadi ini untuk membesarkan akarnya yaitu tadi salah satunya darah diberikan bibit gabung atau ini dipecah batang ya. Namanya bonsai kan banyak cara Pak untuk menuju rontok. Ya, sedikit saya tambahkan. Dengan pertanyaannya Pak Kasmantoni itu sangat membantu sekali dari teman-teman itu dalam dunia bonsai, yaitu dengan bertujuan ke kontes. Dengan saya sendiri sih, contoh kecil saja mungkin jenis Ficus kimeng Pak ya. Banyak di luar daerah kita itu program-program gabungan, tapi mereka ikut kontes. Banyak. Di antaranya pun dengan kalau saya rasa sih selama gabungan itu mungkin nyatunya Silo. saya rasa masih bisa, kecuali mungkin kalau gabungannya ini enggak, misalnya di pangkalnya tidak rapat, terus bumbunya rapat, kan kayaknya kurang berkesan. Bagaimana ya? Kenapa kok ada cabang ini, 2 cabang di atas menyatu, terus di bawah tidak menyatu? Itu kan tidak masuk akal. Bahkan mungkin di pohon alam pun tidak ada yang seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Mas Heri? Mungkin bisa dipahami ya Mas. Teman-teman bisa dipahami ya? Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman Gurau. Ya, sempat di sini malu-malu, nggak usah lah, kita sama-sama belajar. Kita seperti ini kapan lagi kita bisa saling bertemu, terus saling bertukar pendapat. Si pencari nutrisi itu dia konsentrasi ke akar yang kecil tersebut. Makanya akar yang kecil itu akan lebih mudah membesar gitu. Kemudian untuk mengerucutnya akar tersebut juga biasa kan kita kalau punya pohon ukuran seperti ini ya. Ini ukurannya medium atau apa ini? Medium. Menentukan pot juga. Biasanya itu kan perlu, kalau di lahan, kalau bahan ground itu kan los ya, akarnya pasti biar 1 meter ya pasti panjang lah. Juga sangat diperlukan bahwa pemotongan akar itu menggunakan ukuran pot yang akan kita pakai pada akhirnya. Artinya dengan pemotongan akar itu kan skalanya beberapa kali ya, ada yang 3 kali sampai 4 kali pemotongan, kemudian pemilihan lagi, terus pemotongan lagi sampai mendapatkan ukuran yang pot yang kita inginkan. Jadi sama, artinya dengan pengurangan ranting-ranting di ujung cabang. Saya yang bertanya, ini yang biasa kita mempunyai kendala pohon seperti ini ya. Jadi bagaimana cara untuk mensiasati hal tersebut agar terlihat enak? Begitu. Ini kan batangnya kecil, ini besar, ya kan? Tentu untuk mensiasati ini harusnya kan di sini kan lebih besar. Apakah diperlukan sebuah drama atau perlakuan khusus? Sering dipotong di atasnya. Jadi begini, ini kan namanya masih bahan ya. Jadi misalkan kalau ini mau untuk mendapatkan tadi lebih besar ini daripada ini, iya maksudnya tadi. Nah, untuk mendapatkan besarnya ini, jadi seperti ini. Ini nanti kan masih proses. Misalkan ada, sebenarnya kalau rumusnya 321 itu kan di botani itu ada rumusnya ya 321. Istilahnya 321 itu bukan rumus ini ya, cuman untuk memudahkan cara kita mendapatkan miniaturnya itu. Jadi 321 itu misalkan ukurannya seperti ini kan 3 cabang utama,
Jadi cabang yang kedua itu sebenarnya makin naik semakin rapat. Kalau itu di tanaman apa? Di konsep natural seperti itu. Jadi ini kalau mau dikonsepkan ke natural, kalau saya tadi saya potong sini. Nanti kalau ini mau dipakai semua, jadi ini batang harus dibesarkan lagi mungkin lebih gede seperti ini, baru bisa dapat miniaturnya. Jadi bisa ngepen. Kalau begini kan masih ramping, kesan miniaturnya kan belum dapat. Jadi untuk mendapatkan ini, misalkan apa? Ini nanti kan harusnya dilos dulu untuk mendapatkan cabang ini sepertiganya dari ini. Jadi minimal misalkan ini mau didapatkan sepertiganya, itu ngelosnya itu minimal 1,5 meter. Itu kalau lahannya subur. Biasa kalau lahannya subur bisa dapat sepertiganya batang ini sama ini. Misalkan kayak ini kan ini sudah masuk sepertiganya, kelihatan sudah enak kan, imbang ini sama ini. Jadi ini kalau mau mendapatkan seperti ini, jadi ini dilos dulu, tidak usah dipotong-potong ujungnya. Kurangi saja ranting-ranting ujungnya, yang kiri kanannya. Seperti itu. Kalau ini mau dimasukkan tinggal nanti proses pertumbuhannya. Misalkan kita mau buat ini kan pertama sudah kita tentukan konsepnya ke natural, terus kemudian nanti dia tumbuh berkembang, bisa saja nanti berubah ke ekspresi, misalkan di reposisi ini, pokoknya enaknya bagaimana. Jadi sebelum proses ground, karena bonsai itu prosesnya lama, bukan setahun 2 tahun, jadi tentukan memang titik depannya. Ya. Memang bonsai itu dari semua sisi kelihatan indah, tapi satu yang kita pakai itu namanya biasanya orang tentukan mukanya. Nah, untuk menentukan mukanya itu kita lihat anatomi akarnya, diusahakan kiri kanannya itu kelihatan kokoh. Kalau ada akar dominan ke depan, kayaknya kan kurang enak, minimal ada kiri dan kanan atau ke belakang. Kalau yang di depan bisa mungkin ngimbangi saja akar-akar kecilnya, seperti itu. Guys.